Lukas 15 ini jadi satu bagian yang seru di dalam Alkitab kita, terutama ketika Yesus memperkenalkan kehadiran kasih Allah itu ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang tidak berdosa, tetapi justru untuk mereka yang dianggap tidak layak karena perbuatan dosa mereka. Yesus memulai aksinya dengan makan bersama dengan mereka yang dianggap berdosa dan tidak layak itu. Nah, hal ini sesungguhnya memberikan penjelasan pada kita bahwa kehadiran Yesus bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tetapi juga untuk semua yang berdosa. Termasuk kita pada saat ini sebagai manusia yang seringkali sulit, susah, dan penuh usaha untuk keluar dari jerat dosa. Nah, Yesus bahkan melengkapi aksinya itu dengan sebuah pengajaran lewat perumpamaan anak yang hilang. Dari perumpamaan anak yang hilang, kita belajar beberapa hal. Mari kita perhatikan. Yang pertama, tentang sosok si anak yang hilang itu. Si anak bungsu, dia meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Ini tindakan yang tidak biasa, tidak lazim, dan bahkan juga bisa dikatakan melanggar peraturan atau adat yang biasanya terjadi pada saat itu. Kalau orang tuanya belum meninggal, tapi dia sudah minta warisan itu. Dan itu menunjukkan betapa tindakan ini betul-betul tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Menunjukkan betapa tindakan anak itu sungguh berdosa. Dan juga ditambah dengan aksinya ketika dia ada di luar rumah, dia berfoya-foya dan sampai di satu titik dia ingin kembali. Tapi di saat yang sama dia juga merasa tidak layak karena sudah penuh dengan dosa. Nah, sikap hidup kita itu bisa seperti si anak yang hilang. Kita itu sudah dikasihi luar biasa oleh Bapa. Sedemikian rupa, tapi kita juga pergi menjauh. Kita lalu penuh dengan dosa. Dan juga di saat yang sama sebetulnya kita selalu punya kerinduan untuk bisa kembali. Dan memang seringkali kerinduan untuk kembali itu digumulkan bersama dengan perasaan bahwa saya sudah terlalu banyak berdosa. Dan ketika kita ada sampai di titik itu, si anak hilang mengajarkan kepada kita, dia tetap kembali kepada Bapa. Dan Bapa menyambutnya. Yang kedua, kita belajar dari si anak sulung yang merasa hidupnya penuh dengan perbuatan baik. Akan tetapi dia memendam dan meluapkan kemarahan kepada sang bapa karena merasa bahwa dia selama ini selalu patuh, dia selalu ikut, dia tidak pernah meninggalkan rumah itu, tapi dia tidak sedikit pun merasakan kebahagiaan atau merasakan bagian dari sang bapa. Sikap kita juga bisa seperti si anak sulung. Kita bisa bangga pada rutinitas rohani kita, pada rutinitas ibadah, doa. Mungkin kita orang yang gak pernah absen. Tapi juga seringkali mungkin kita merasa bahwa tidak banyak hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, di saat ini kita juga diingatkan bahwa kita gak boleh lupa kalau Bapa itu juga mengasihi kedua anaknya. Baik yang bertobat lalu kembali, atau yang merasa bahwa selama ini ada bersama dengan dia, tetapi belum bisa merasakan apa-apa. Yesus hadir dengan kasih-Nya. Sang Bapa itu selalu setia mengasihi, selalu memberi apa yang dibutuhkan. Bahkan ketika si anak bungsu itu mau pergi dari rumah, dia tetap memberikan secara total, tetap berikan kasih-Nya, berikan warisan itu. Bahkan ketika anak itu kembali, dia juga menyambutnya. Kasih-Nya juga ada buat si anak sulung yang mengajaknya untuk ikut bersama-sama dalam sukacita itu. Nah, sikap Bapa kepada semua anaknya, kepada kita semua itu sama. Baik kita yang merasa dekat dengan dia atau yang juga merasa berdosa. Pada dasarnya kita tidak layak karena dosa-dosa kita. Tapi kasih Bapa yang menyempurnakan, menebus dosa kita dan mau menyambut kembali setiap kita yang punya kerinduan untuk datang kepadanya. Jadi, kita harus menyadari bahwa kasih Allah mampu menyambut kita semua yang tidak layak. Caranya mengakui bahwa kita semua adalah manusia yang lemah karena dosa, sekaligus juga berusaha untuk kembali kepada Dia. Lalu juga menyadari bahwa kasih-Nya juga selalu ada buat kita, dan juga bertobat, mengalami perubahan hidup karena Dia juga selalu menyambut kita semua.
Di pertemuan kali ini kita bisa membagikan pengalaman kita tentang bagaimana cara kita merasakan bahwa kasih Allah itu juga selalu ada buat kita dan membuat kita rindu untuk segera kembali kepada Dia. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.